Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali dalam renungan singkat yang boleh saya bawakan. Kita boleh meluangkan waktu kita dan mari kiranya apa yang boleh kita dengar boleh jadi berkat buat setiap kita dalam seluruh hari-hari yang boleh kita lalui dan yang masih Tuhan percayakan. Mari sebelum kita memulai renungan singkat pada saat ini, izinkan saya seperti biasa mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih sebab kebaikan Tuhan tidak pernah kurang dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami jalani, meskipun tidak mudah, tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Bapa, sekarang saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kebenaran ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami lalui dalam hidup kami, dan kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang seorang tokoh yang memang diizinkan Tuhan untuk mengalami kondisi tertentu begitu ya. Kondisi itu memang diizinkan Tuhan karena bukan tanpa arti, sebab memang Tuhan sudah seringkali menegur, tapi tokoh tersebut tidak pernah mau peduli dengan teguran Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengeraskan hatinya, dan kemudian tentunya ada konsekuensi ketika dia tetap pada pilihan untuk mengeraskan hatinya. Mari kita melihat di dalam Keluaran 9 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-34 berkata demikian. Keluaran 9 ayat 34, tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah perjalanan dari seorang yang saya bilang tokoh di depan tadi, yaitu Fir'aun. Tuhan itu murka kepada Raja Fir'aun, tidak sekedar marah, tapi sudah murka, yang selalu mengeraskan hati, kata firman Tuhan. Saat itu Tuhan menurunkan hujan es, lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa, karena waktu itu nabi yang ada saat itu yang mendampingi mereka adalah Musa. Dan bersama dengan Harun, setiap kali terjadi hukuman atas bangsa itu, Musa selalu dipanggil. Dan kemudian sekali lagi Fir'aun berkata demikian, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es ini sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi dan tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dalam Keluaran 9 ayat 27 sampai 28. Tetapi setelah apa yang terjadi, baik hujan es ataupun guru itu berhenti, firman Tuhan sekali lagi menceritakan bahwa Fir'aun kembali lagi. Jadi apa yang sudah dikabulkan Tuhan, bencana itu dilalukan, kembali lagi Fir'aun mengeraskan hatinya. Kembali lagi dia berbuat hal-hal yang sepertinya memang pada basicnya itu habit dia. Cuman persoalannya adalah ini memang karakter dia. Cuman persoalannya adalah bahwa dia selalu tidak pernah berhenti untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali tulah demi tulah itu dikirimkan oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan seluruh pengikutnya, dan tentunya orang-orang yang mengikuti pola gaya hidup daripada Fir'aun. Wabah silih berganti datang. Maka kemudian kita boleh menjumpai di dalam kisah ini, dalam kejadian ini, bahwa 10 tulah telah menimpa mereka, tetapi Fir'aun tetap memiliki hati yang degil, hati yang keras. Puncaknya adalah ketika kematian anak sulung di antara mereka. Ternyata hal itu juga tetap belum cukup Bapak Ibu Saudara, hingga akhirnya Tuhan melepaskan bangsa Israel dengan jalan membawa bangsa itu keluar dari Mesir, dan kemudian mereka dibawa untuk masuk ke tanah perjanjian dengan terbelahnya laut Teberau yang akan menghubungkan mereka keluar dari Mesir menuju Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kedegilan dan kekerasan hati yang mungkin
Mungkin kita nggak seperti Fir'aun begitu ya, tetapi mungkin hari-hari ini masih ada 1-2 kekerasan hati di hadapan Tuhan yang kita nggak mau beresin gitu ya, yang kita nggak mau selesaikan, sehingga berulang kali rasanya, kok Tuhan aku tetap ada dalam situasi seperti ini, kok aku rasanya masih belum bisa lepas dari keadaan seperti ini. Itu jangan-jangan karena kita sedang mengeraskan hati kita, sehingga kita berulang kali melakukan salah dan dosa di hadapan Tuhan, sampai kemudian Tuhan kadangkala mengizinkan itu terjadi. Maka kita mau belajar nih hari ini. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun dikeraskan hatinya memang oleh Tuhan, bukan tanpa sebab, tapi memang karena dia sudah memilih untuk tetap tidak mau berupaya dalam hidupnya untuk memperbaiki segala apa yang kemarin-kemarin sudah dilakukan yang tidak baik, tapi dia terus ulangi begitu setiap waktu. Maka kemudian Tuhan mengizinkan dia hatinya dikeraskan, sehingga dia udah gak mempan lagi terhadap teguran yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari orang ini ya, dari tokoh ini. Kita belajar supaya enggak seperti dia juga, yang degil hati, yang keras hati, yang selalu mau menang sendiri gitu ya. Artinya nggak peduli kalau Tuhan sudah tegur pun dia tetap kekeh gitu ya. Tuhan sudah lalukan dari segala macam hal, tapi kembali lagi kepada habitat awalnya. Mari kita hati-hati. Saya tidak tahu apa yang hari ini yang tetap menjadi menjadi sebuah karakter tertentu atau sesuatu yang memang masih kita pegang gitu, yang sulit untuk bisa dilepaskan dan dilupakan, dan kita nggak mau, kita masih terus jatuh bangun dalam kesalahan yang sama, dalam dosa yang sama, dalam berbagai macam yang kemarin Tuhan sudah ampuni, tapi kita kembali lagi. Saya tidak mengerti sejauh ini apakah Bapak Ibu masih sama seperti Fir'aun. Mari kalau ternyata kita koreksi diri, aku masih loh sama seperti Fir'aun, masih seringkali juga begitu jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan yang sama. Mari kita mohon ampun, jangan sampai kemudian Tuhan mengeraskan hati kita sama seperti Fir'aun, kemudian tidak bisa lagi melihat kasih setia Tuhan mampir di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu dimanapun saat ini kita berada, biarlah apa yang saya sampaikan dalam renungan singkat ini boleh menolong setiap kita. Mari kita mengoreksi diri, adakah sekalian kita, di antara kita semua ini, orang-orang yang seperti Fir'aun, atau kita saat ini sudah bertobat dan mengingat kembali, mereview kembali, terima kasih Tuhan bahwa kemarin aku sudah jatuh, tapi Tuhan angkat aku dan Tuhan kembalikan aku. Mari kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan terus menuntun langkah hidup daripada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kiranya Tuhan terus menolong langkah-langkah hidup kami, dan kalau sebentar kami melanjutkan segala tugas tanggung jawab kegiatan kami, maka biarlah Tuhan tuntun kami supaya kami boleh tetap berketetapan dalam jalan Tuhan. Kami enggak kembali jatuh atau kembali kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan begitu terus sepanjang hidup kami. Tapi kami mau berubah. Kami enggak mau Tuhan pada akhirnya kami seperti Fir'aun yang Tuhan keraskan hatinya, yang tidak bisa lagi menerima teguran daripada Tuhan, dan akhirnya dia hidup menurut jalan dia sendiri. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya kebenaran singkat yang boleh hamba sampaikan boleh jadi berkat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.